Bab 341. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Maaf, Tuan Yang, saya tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Saya tidak mendirikan pos pemeriksaan di persimpangan dan membiarkan orang masuk. Tolong hukum Tuan Yang. Liu Mingyu dengan tulus mengaku kepada Yang Xuan. Baiklah, itu bukan urusanmu. Yang Xuan berkata dengan lemah, ikuti pencuri kecil tadi. Dia harus mengganti uangku dan menyumbangkan semuanya ke daerah miskin. Ya, saya tahu, Tuan Yang. Saya berjanji akan melakukannya dengan baik. Baiklah, kalau begitu pergilah dan bantu Anda. Saya akan mundur dulu. Yang Xuan menyenandungkan sebuah lagu kecil dan pergi. Setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba bermain ke satu arah. Bawa anjingmu ke atas dan tunggu aku di kaki gunung. Wanita dengan rok kulit itu sudah melunakkan kakinya, tetapi dia tidak berani melawan keinginan satu sama lain. Dia harus memegang tubuh anjing Teddy dan terhuyung-huyung menuruni gunung. Di kaki gunung, saya tidak melihat bayangan Yang Xuan. Seorang penjaga keamanan maju dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan yang memerintahkan Anda untuk berada di sini, berlutut dan bersujud kepada anjing Anda, menangis sambil bersujud. Anda harus menangis dengan tulus dan mengetuk pintu dengan cukup untuk 100 kali sebelum Anda dapat pergi. Selain itu, Tuan yang tidak ingin orang-orang mengetahui identitasnya. Ini dia, gadis dengan rok kulit itu tampak sedikit malu. Ini adalah gerbang gunung dan orang-orang datang dan pergi. Ekspresi penjaga keamanan itu muram. Tuan yang juga menjelaskan bahwa jika Anda tidak mengetuk pintu, Anda dapat segera memberitahu penjaga kota untuk menangani Anda dan pencuri tadi. Tidak, saya mengetuk, saya mengetuk. Gadis dengan rok kulit itu tidak punya pilihan selain berlutut di tanah dan bersujud kepada tubuh anjing Teddy-nya. Menurut instruksi Yang Xuan Fen, penjaga keamanan itu memasang tanda di sebelahnya, yang bertuliskan, menuntun anjing tanpa menarik tali, pertunjukan seni pertunjukan. Orang-orang yang lewat memuji gadis dengan rok kulit itu satu demi satu, mengatakan bahwa dia telah melakukan hal yang benar. Seharusnya digunakan dengan cara ini untuk memperingatkan mereka yang mengajak jalan-jalan anjing dan tidak menuntun tali. Tepat setelah makan malam dengan Sunan di malam hari, ponsel Yang Xuan tiba-tiba masuk dengan pesan dengan nomor kamar sebuah hotel. Yang Xuan mengira seseorang telah melakukan kesalahan, jadi dia tidak bermaksud untuk memperhatikannya. Tetapi pihak lain segera mengirim pesan, kamarnya terbuka. Kapan kamu akan datang? Yang Xuan tertegun. Kemudian dia ingat bahwa dia meminta kalkun kecil untuk menunggunya di pagi dan malam hari. Informasi itu pasti dikirim oleh kalkun kecil. Tanpa diduga, gadis itu menganggapnya serius. Yang Xuan tidak ingin memperhatikannya, tetapi dia tiba-tiba ingat bahwa kalkun kecil itu sangat keras kepala. Setelah berpikir sejenak, ia tetap berencana untuk pergi dan melihatnya, agar tidak membuat kalkun kecil itu tak terkalahkan. Di pintu kamar hotel, Yang Xuan mengetuk. Saat pintu dibuka, Yang Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Saya melihat kalkun kecil itu mengenakan gaun tidur sutra, selendang rambut panjang, dan beberapa tetes manik-manik air tepat setelah mandi di tulang selangka. Lekuk tubuhnya sangat indah. Selain itu, fitur wajah kalkun kecil itu sangat indah. Saya khawatir semua makhluk jantan akan bereaksi. Sebelum Yang Xuan bereaksi, kalkun kecil itu berinisiatif untuk meregangkan tubuh dan menarik Yang Xuan ke dalam kamar. Apakah kamu ingin mandi dulu? Kalkun kecil itu berbisik. Oh, tidak. Yang Xuan menjawab dengan santai. Kalau begitu berbaringlah dulu. Kalkun kecil itu berkata, dan mengulurkan tangannya untuk melepaskan ikat pinggang Yang Xuan. Apa yang kamu lakukan? Yang Xuan mundur 2 langkah dengan waspada. Kalkun kecil itu menatap Yang Xuan dan berkata dengan tulus, akulah priamu sekarang. Aku akan melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Tunggu, kamu berdiri di sana. Yang Xuan menyeka dahinya dengan tangannya. Aku bilang kamu masih sangat muda. Apa salahnya melakukan sesuatu? Belajar dengan giat dan hiduplah dengan rendah hati. Bukankah itu harum? Kamu harus melemparkan dirimu seperti ini. Aku datang ke sini hari ini tidak ada maksud lain. Aku hanya ingin memberitahumu apa yang ingin kamu lakukan di masa depan. Itu urusanmu, tapi aku tidak punya uang cadangan untuk mendukungmu. Aku akan menyewanya segera setelah aku menyetir. Bisakah kamu mengubah targetmu? Jangan ganggu aku lagi di masa depan. Setelah itu, Yang Xuan siap untuk pergi. Kalkun kecil itu harus berbicara tentang penampilannya sendiri.
Dia benar-benar cantik, tapi Yang Xuan tidak tertarik pada wanita seperti itu. Tapi begitu aku sampai di pintu, aku mendengar suara tercekik di belakangku. Yang Xuan menghela napas lama, berbalik dan melihat kalkun kecil itu menangis dengan bunga pir dan hujan, tampak menyedihkan. Aktingnya bagus, tapi aku tidak menyukaimu. Aku bilang, aku akan menjadi sopir taksi. Aku tidak mampu membayarmu. Yang Xuan berkata dengan lemah. Aku tahu, kau pikir aku kotor, kau meremehkanku. Kalkun kecil itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke mata Yang Xuan. Aku tahu semua orang membenciku dan menganggapku wanita kotor seperti itu. Aku tidak menyalahkan mereka, dan aku tidak peduli dengan mata ini, karena aku tidak menyukai diriku sendiri. Tapi kau belum mengalami apa yang telah kualami. Tolong jangan beritahu aku apa yang harus kulakukan. Tahukah kau apa yang kutanggung setiap hari? Tahukah kau betapa aku menyayangi diriku sendiri? Tahukah kau apa yang membuatku seperti ini? Kalkun kecil itu menggigit giginya dan matanya penuh dengan kekeras-kepalaan. Yang Xuan merasa sedikit bingung. Melihat ekspresi kalkun kecil itu, sepertinya itu tidak pura-pura. Apakah ada rahasia lain di sini? Baiklah, pakai bajumu dan katakan apa yang kau inginkan. Yang Xuan menghela napas dan duduk kembali di kursi. Kalkun kecil merapikan bajunya dan menatap Yang Xuan, bisakah kau pergi ke suatu tempat bersamaku? Kemudian dia menambahkan, aku hanya ingin kau melihat sesuatu. Yang Xuan tertegun. Dia melihat jam. Belum terlambat. Dia mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, tapi aku akan memberitahumu terlebih dahulu. Jangan bermain trik di depanku. Kendarai mobil dan ikuti arahan kalkun kecil ke sebuah desa bobrok di kota. Tempat ini sangat berbeda dari gedung-gedung tinggi di luar. Aliran limbah dan semua jenis sampah ada di mana-mana, dipenuhi dengan bau apek yang menyengat. Mengapa kau membawaku ke sini? Yang Xuan menutup hidungnya dan berkata. Sedikit kesedihan melintas di mata kalkun kecil itu. Kau akan tahu nanti. Di sebuah gubuk bobrok, kalkun kecil mendorong pintu kayu yang tidak terkunci, dan cahaya di dalamnya sangat redup. Perabotan di rumah itu sangat sederhana, hanya beberapa perabot yang compang camping, bahkan tidak ada TV. Namun, perabotan itu sudah dibersihkan dan barang-barangnya ditata dengan rapi. Duduklah dan beristirahatlah. Kalkun kecil itu menuangkan secangkir air panas untuk Yang Xuan dan masuk ke ruang dalam. Kakek, aku kembali. Yang Xuan tertegun dan bangkit untuk mengikutinya. Aku melihat seorang lelaki tua kurus berbaring di ranjang kecil di ruang dalam. Dia hanya tinggal kulit dan tulang. Kedua matanya ditutupi oleh selaput putih. Dia buta pada pandangan pertama. Linger sudah kembali. Lelaki tua itu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara samar, tetapi senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Bagaimana pekerjaanmu hari ini? Kalkun kecil itu berkata sambil tersenyum, kakek, unit kita akan membayar bonus lagi. Tidak lama lagi, aku bisa menabung cukup banyak uang dan membawamu ke rumah sakit. Gadis bodoh, kakek sudah cukup umur untuk pergi ke rumah sakit manapun. Kamu simpan saja uangmu dan belanjakan dengan perlahan. Kamu akan menikah di masa depan dan membuat mas kawin untukmu sendiri. Ngomong-ngomong, kapan kamu akan membawa pacarmu kembali untuk menemuiku? Tanya lelaki tua itu. Kalkun kecil itu tersenyum, jangan khawatir, kakek. Pacarku sibuk akhir-akhir ini. Kalau dia sudah selesai, aku akan membawanya menemuimu. Gadis ini, kamu sudah mengatakannya beberapa kali, tetapi kamu dapat mengerti bahwa orang muda sekarang sangat sibuk. Aku hidup sampai usia ini dan tidak merencanakan apapun. Satu-satunya hal yang tidak dapat kulepaskan adalah dirimu. Jika aku melihatmu menikah suatu hari nanti, aku dapat memasukkan diriku ke dalam peti mati. Kakek, apa yang kamu bicarakan? Aku akan menyembuhkanmu dan membiarkanmu menggendong cucumu. Kalkun kecil itu tersenyum manis. Tetapi ketika dia menoleh, Yang Xuan melihat wajahnya penuh air mata. Si kalkun kecil mengantar Yang Xuan sampai ke gerbang desa di kota. Dia berpakaian rapi, mengenakan rok yang murni dan indah, sangat kontras dengan bangunan bobrok di belakangnya. Yang Xuan membuka pintu dan bersiap untuk naik bus. Setelah memikirkannya, dia menoleh dan mendesah pada kalkun kecil, naik bus dan cari tempat duduk sebentar. Mereka sampai di sebuah bar. Bisakah kamu minum? Tanya Yang Xuan. Si kalkun kecil berkata sambil tersenyum, untuk menjadi junior, tentu saja, kamu harus bisa minum. Entah mengapa, ketika Yang Xuan mendengar ini, hatinya sedikit masam.
Mereka memesan selusin bir. Ceritakan padaku, aku ingin mendengar ceritamu. Yang Xuan menuangkan segelas bir untuk kalkun kecil. Kalkun kecil itu tersenyum. Setelah kamu menyelesaikan ceritaku, kamu harus berjanji padaku. Berjanji apa? Melindungiku dari penindasan orang lain. Baiklah, kamu yang mengatakannya. Kalkun kecil itu menceritakan kisahnya. Alih-alih menderita dalam persekongkolan berdarah anjing, ia memiliki keluarga yang sangat bahagia. Orang tuanya memiliki pekerjaan tetap dan menganggapnya sebagai kesayangan mereka. Dapat dikatakan bahwa masa kecilnya penuh warna, dan kehidupan sehari-harinya seperti putri dalam dongeng. Namun semua itu, saat ia berusia 12 tahun, menjadi masa lalu. Suatu hari, sekelompok orang berseragam tiba-tiba masuk ke rumahnya dan menyiksa ayahnya. Kemudian, ia tahu bagaimana ia mendapatkan kondisi yang lebih baik dalam keluarganya. Karena jumlah yang terlibat terlalu besar dan memiliki dampak sosial yang besar, dan itu melawan angin, ayahnya ditembak 6 bulan kemudian. Pada hari yang sama, ibunya yang tidak bahagia melompat turun dari sebuah gedung. Para paman dan bibi yang pernah menggendong ayahnya dan berjalan di sekitar ayahnya mengubah wajah mereka dalam sekejap. Menganggapnya sebagai dewa wabah dan menghindarinya. Kemalangan tidak pernah datang sendiri. Setelah orang tuanya mengalami kecelakaan, kakeknya, juga satu-satunya kerabat, tiba-tiba jatuh sakit. Ia membutuhkan perawatan yang mahal. Ia pergi dari rumah ke rumah dan memohon kepada kerabatnya, paman dan bibi yang dulu menggendong ayahnya. Yang tersedia hanyalah ketidakpedulian atau kekerasan. Seorang paman yang baik hati, yang dulunya bergantung pada ayahnya, kini sedikit berhasil. Ia mengangguk dan berjanji akan membantunya. Namun syaratnya adalah ia harus menginap di rumah pamannya malam itu, tepatnya di kamar tidur pamannya. Ia tidak akan pernah melupakan malam itu. Tidak peduli seberapa keras ia berjuang, menjerit, dan memohon belas kasihan, itu tidak membantu. Keesokan harinya, pamannya mengusirnya dari pintu dan melemparkan 5 lembar uang kepadanya. Dia berjalan sendirian di jalan, dengan pakaian yang berantakan dan bercak darah. Tidak ada seorang pun yang menolongnya. Ada yang mengenali identitasnya, meludahinya, melemparinya dengan batu, dan mengatakan bahwa dia anak haram si Anu. Balok atas tidak lurus, dan balok bawah bengkok. Hari itu, dia belajar untuk menjadi kuat karena kakeknya masih terbaring di rumah sakit. Dia menggunakan satu-satunya harga diri dan nilainya untuk ditukar dengan sejumlah uang demi menyelamatkan nyawa kakeknya. Namun, hal itu meninggalkan bekas. Kakeknya buta dan mengalami atrofi otot. Dia hanya bisa berbaring di tempat tidur untuk waktu yang lama. Dia mulai pergi bekerja untuk mendapatkan uang, hampir tidak mampu membiayai hidup mereka, dan pindah ke desa kota yang kotor dan bau dengan sewa termurah. Dia tidak rela hidup seperti ini dalam hidupnya. Dia tahu betul bahwa dia tidak boleh menyerah pada studinya. Dengan melakukan pekerjaan sambilan, dia tidak dapat membiayai studinya, biaya hidup kakeknya, dan biaya pengobatan pada saat yang bersamaan. Yang bisa dia andalkan hanyalah wajahnya dan tubuhnya yang telah sepenuhnya menyerahkan harga diri dan jiwanya. Maaf, sebelumnya aku salah paham. Setelah mendengar ini, Yang Xuan mengambil segelas bir dan langsung meminumnya, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Pada saat yang sama, dia juga dapat memahami bahwa Kalkun kecil, seorang wanita lemah, telah mengalami perubahan seperti itu, dan dunia sama sekali tidak memberinya pilihan kedua. Apa yang disebut sebagai dasar moral tidak ada nilainya dalam menghadapi kelangsungan hidup. Kartu ini berisi 2 juta. Yang Xuan mengeluarkan kartu bank dan meletakkannya di atas meja. Ambillah untuk mengobati kakekmu. Belajarlah dengan tenang di masa mendatang. Jika tidak cukup, katakan lagi padaku. Aku tidak menginginkan uangmu. Kalkun kecil itu secara tidak sengaja mendorong kembali kartu bank itu. Yang Xuan bertanya-tanya, apa yang kamu ingin aku lakukan? Sudah kubilang, aku ingin kamu melindungiku. Sedikit kesedihan melintas di mata Kalkun kecil itu. Aku bukan orang yang materialistis. Aku telah menabung cukup banyak uang untuk membiayai kuliahku dan biaya pengobatan kakekku selama 2 tahun terakhir. Aku hanya berharap kamu bisa melindungiku, membuatku belajar dengan tenang, dan tidak diganggu oleh orang lain. Mendengar ini, Yang Xuan bertanya, apakah ada hal lain? Wajah Kalkun kecil itu penuh dengan kesedihan yang tak terlukiskan. Sebenarnya, jika hanya untuk uang, aku sudah menabung cukup banyak 2 tahun yang lalu. Saat itu, aku sangat naif. Yang kupikirkan adalah dengan uang ini,
aku bisa sepenuhnya mengubah situasi sebelumnya dan tinggal bersama kakekku. Tetapi kemudian, aku menemukan bahwa takdir tidak bermaksud membiarkanku pergi begitu saja. Ada banyak orang yang tahu pengalaman hidupku. Mereka masih menggertakku dan menyibukkanku dengan berbagai cara. Saya tidak punya pilihan lain selain menurut dan berkompromi lagi dan lagi. Semua orang mengira saya baik-baik saja dengan direktur pengajaran demi kepentingan. Sebenarnya, saya membencinya, tetapi saya tidak punya pilihan lain. Jika saya tidak menurutinya, dia akan mencari masalah dengan saya, bahkan mencari alasan untuk memecat saya, dan mengancam akan mengusik bisnis saya. Saya sudah muak dengan hari-hari seperti itu. Saya hanya ingin menjalani hidup yang sederhana, tetapi mengapa begitu banyak orang menindas saya? Air mata kalkun kecil mengalir di matanya. Yang Xuan mendesah, saya hanya seorang sopir taksi. Mengapa Anda pikir saya bisa melindungi Anda? Kalkun kecil menyeka air matanya dengan tisu dan mendongak. Saya berada di luar pintu hari itu. Saya mendengar percakapan antara Anda dan direktur pengajaran. Saya sangat mengenal direktur pengajaran itu. Latar belakangnya tidak sederhana, tetapi Anda dapat dengan mudah membuatnya menyerah, yang menunjukkan bahwa Anda jelas bukan hanya seorang sopir taksi. Tapi aku tidak akan menebak siapa identitas aslimu, apalagi bertanya. Aku selalu merasa kau berbeda dari yang lain. Lebih baik, daripada diganggu oleh begitu banyak orang. Lebih baik diganggu olehku sendiri. Setidaknya aku tidak terlihat begitu menyebalkan. Yang Xuan tersenyum dan membantu kalkun kecil itu mengatakan apa yang tidak dikatakannya. Sekarang buatlah daftar untukku dan tuliskan nama dan alamat orang-orang yang menindasmu. Yang Xuan meminta pelayan untuk mencari kertas dan pena dan berkata sambil tersenyum, kau gadis yang bijaksana. Dengan pikiranmu, kau seharusnya sudah mengumpulkan bahan-bahan ini sejak lama. Meskipun waktu kontaknya tidak lama, Yang Xuan dapat melihat bahwa kalkun kecil itu memiliki pikiran yang tidak biasa. Tetapi yang tidak biasa, tetapi sangat menyedihkan, adalah masyarakat yang kejam ini, sehingga gadis kecil yang lemah ini harus pintar. Kalkun kecil itu sangat terampil, menulis satu halaman penuh kertas, menggigit bibirnya dan berkata, mereka adalah orang-orang yang telah menindasku atau sedang menindasku. Yang Xuan mengambil kertas itu dan melihat nama depannya ditulis dengan lingkaran tebal. Dia berkata samar-samar, siapa orang ini? Mata kalkun kecil itu penuh dengan kebencian yang tak berujung. Ini adalah orang yang mendorongku ke dalam tungku api dan menendangku ke jalan dengan uang 500 yuan. Yang Xuan mengeluarkan ponselnya, mengambil gambar halaman itu, lalu mengirim gambar itu ke Long Xiaoman, dan memberitahunya beberapa patah kata. Baiklah, mulai hari ini, orang-orang ini tidak akan menindasmu lagi, dan mereka akan dihukum sebagaimana mestinya. Yang Xuancong berkata sambil tersenyum, di masa depan, kamu akan belajar dengan giat dan merawat kakekmu dengan baik. Jika kamu mengalami kesulitan, silakan hubungi aku kapan saja. Dalam perjalanan kembali, Yang Xuan tampak sangat buruk, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Tepat setelah memasuki pintu, Sunan melihat penampilan aneh Yang Xuan dan bertanya, ada apa denganmu? Apakah kamu tidak enak badan? Tidak apa-apa, hanya memikirkan suatu masalah. Yang Xuan tersenyum, mengganti sandalnya, pergi ke sofa dan duduk. Ada apa? Bisakah kau ceritakan padaku? Sunan meletakkan pekerjaannya dan berdiri untuk menuangkan segelas air untuk Yang Xuan. Setelah beberapa lama berpacaran, mereka menjadi semakin seperti pasangan yang saling mencintai. Menantu perempuan, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Baiklah, kau saja yang mengatakannya. Kenapa kita tidak mendirikan yayasan amal? Yang Xuan berkata dengan serius. Kisah kalkun kecil hari ini sedikit menarik baginya. Ada banyak orang yang tidak beruntung di dunia ini, dan kalkun kecil itu hanyalah salah satunya. Namun, tidak semua orang yang tidak beruntung akhirnya dapat bertemu dengan seseorang yang dapat menyelamatkan mereka dari api seperti kalkun kecil. Yang Xuangwei, sebagai juara Hulk, telah mencapai puncak kekuasaan dan kekayaan. Namun, jika dipikirkan dengan saksama, tampaknya semua yang dimilikinya tidak berarti banyak bagi dunia kecuali melayani dirinya sendiri. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa jika Anda miskin, Anda akan sendirian, dan jika Anda berhasil, Anda akan membantu dunia. Dia dulunya adalah juara Hulk, paranoid, dingin, tidak berperasaan, dan egois. Sekarang dia hanyalah manusia biasa. Dia tiba-tiba ingin melakukan sesuatu untuk masyarakat ini. Amal,
Sunan, sedikit tertegun, lalu tersenyum dan berkata, itu ide yang bagus. Aku yang pertama setuju. Hah, Yang Xuan merasa sedikit bingung. Mengapa kamu begitu mudah setuju? Menurut Yang Xuan, Sunan akan mengajukan banyak pertanyaan ketika dia tiba-tiba mengajukan permintaan seperti itu, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan setuju begitu mudah. Sunan memegang erat lengan Yang Xuan. Matanya penuh kelembutan dan rasa nyaman. Ia tersenyum dan berkata, saya sangat senang suami saya bisa memiliki ide seperti itu. Karena kalian semua berpikir begitu, mari kita bekerja sama untuk melakukannya dengan baik. Bisakah kalian memberitahu saya apa pendapat kalian tentang ini? Apakah ini terutama ditujukan untuk daerah bencana atau pendidikan? Atau daerah miskin? Yang Xuan berpikir sejenak dan berkata, ya, tetapi saya terutama ingin menargetkan mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan. Ada banyak orang, bukan karena mereka tidak bekerja keras, tetapi semua jenis faktor eksternal, memaksa mereka ke tempat pembakaran selangkah demi selangkah. Sebenarnya, dari akarnya, sebagian besar alasannya hanyalah uang, jadi saya pikir akan lebih baik untuk mendirikan yayasan amal untuk orang-orang seperti ini. Kita bisa membuat situs web. Siapapun yang membutuhkannya dapat mengajukan permohonan kepada kita melalui situs web resmi. Kita mendirikan organisasi audit profesional. Begitu para penolong memenuhi persyaratan kita akan segera memberi mereka bantuan yang sesuai. Sunan merenung sejenak dan berkata, idemu sangat bagus, tetapi jika dilaksanakan, saya khawatir akan ada beberapa kesulitan. Baiklah, ceritakan kesulitannya. Yang Xuan bertanya. Sunan berkata, pertama, hal ini membutuhkan banyak uang. Jumlahnya akan sangat besar. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita membutuhkan bantuan orang-orang dari semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang berasal dari kalangan elit. Petik 2. Tetapi kita hanyalah orang biasa dan tidak memiliki pengaruh seperti itu di masyarakat, jadi saya khawatir sulit untuk melaksanakannya. Kedua, bahkan jika kita mendapatkan investasi, kita juga membutuhkan tim yang sangat profesional dan besar untuk mengurus yayasan. Itu membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Kita tentu tidak memiliki kemampuan dan waktu. Bahkan, jauh lebih sulit untuk menghabiskan uang daripada menghasilkan uang. Khusus untuk amal, kita harus menghapus dan memilih objek bantuan yang akurat, dan memastikan bahwa setiap jumlah uang harus benar-benar dilaksanakan di tangan penerima. Itu perlu dilacak pada tahap selanjutnya, dan buku itu perlu dipublikasikan ke masyarakat kapan saja, begitu pula dengan pengoperasian dan pengelolaan situs web. Ini bukan hal yang sederhana. Setelah itu, ia menambahkan kepada Yang Xuan, tetapi kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Meskipun kita tidak kaya, kita jauh lebih kaya daripada kebanyakan orang biasa. Kita bisa menyisihkan sebagian uang cadangan setiap bulan dan saling membantu menghitung. Yang Xuan menatap Sunan dan berkata sambil tersenyum, jika kita ingin melakukannya, kita akan membuat yang besar. Aku akan menemukan cara untuk menyelesaikan kesulitan yang baru saja kamu katakan. Terima kasih telah mendukungku. Sunan tersenyum, baiklah, aku sangat senang jika kamu memiliki hati ini. Sebenarnya, Sunan tidak percaya bahwa Yang Xuan bisa melakukannya. Menurutnya, Yang Xuan masih menganggap hal-hal itu terlalu sederhana. Namun, kebaikan Yang Xuan yang tiba-tiba membuatnya sangat bahagia. Dia tidak ingin menyiram Yang Xuan dengan air dingin. Tentu saja, Yang Xuan dapat melihat pikiran Sunan, tetapi dia tidak banyak bicara. Sekarang ada banyak hal, dan belum saatnya bagi Sunan untuk mengetahuinya. Sebenarnya, dua kesulitan yang disebutkan Sunan tidak ada artinya bagi Yang Xuan. Uang baginya hanyalah serangkaian angka yang tidak berarti. Satu-satunya kesulitan, saya khawatir, adalah bagaimana menjelaskan kepada Sunan tentang munculnya begitu banyak uang secara tiba-tiba. Mengenai pembangunan situs web, tidak ada masalah. Yang Xuan adalah prajurit terbaik dan teratas di dunia. Selain kemahirannya dalam menggunakan pesawat terbang, tank, dan berbagai senjata, tingkat komputernya jelas merupakan tingkat teratas. Malam itu, saat Sunan tertidur, dia diam-diam kembali ke kamarnya, menyalakan komputer, dan mulai mengetik dengan cepat di keyboard. Tianying, segera beritahu tim Athena. Saya akan memberi mereka kode nanti dan membiarkan mereka mengakses terminal saya segera. Yang Xuan mengirim pesan kepada Tianying. Kelompok Athena adalah kelompok khusus pasukan Xuanzi, yang sangat misterius dan tidak pernah dipublikasikan.
Hanya ada 10 orang dalam tim ini. Mereka tidak pernah turun ke medan perang dan tidak pernah mencium bau asap senjata dan darah. Mereka menyalakan AC, memegang cerutu Kuba, dan minum kopi Ren Brasil paling asli setiap hari. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak menyentuh senjata mereka. Namun, mereka mengambil tunjangan tertinggi dalam pembentukan pasukan Swansea, dan gaji tahunan setiap orang hampir sama dengan 7 pemimpin seperti Tianying. Namun, tidak ada yang pernah mengucapkan sepatah kata pun yang tidak adil. Karena mereka memang memiliki kualifikasi ini. Anggota kelompok ini, dengan nama Sandi Atina, semuanya adalah ahli komputer paling elit dan teratas dari seluruh dunia. Pasukan Swansea dapat memenangkan setiap pertempuran. Selain kemampuan tempurnya yang berani, sebagian besar penghargaan diberikan karena intelijen yang sangat akurat dan penyebaran strategis yang dihitung oleh data besar. Tim Atina dapat menyerang komputer atau ponsel manapun di dunia, atau bahkan gedung heksagonal milik negara adidaya meskipun Yang Xuan memiliki kemampuan untuk membangun situs web amal secara mandiri, itu membutuhkan waktu yang lama. Jika dia hanya bergantung pada kata-katanya sendiri, dia mungkin tidak dapat menyelesaikannya selama lebih dari setengah tahun. Tak lama kemudian, tim Atina terhubung ke komputer Yang Xuan. Jari-jari Yang Xuan dengan cepat mengetik di keyboard dan mengirimkan serangkaian kode perintah. Kode-kode ini bukan merupakan data konstruksi situs web, tetapi hanya mengekspresikan konsep desain dan kreativitas Yang Xuan. Tim Atina menerima kode perintah dan segera memulai teknologi komputer mereka yang luar biasa. Saat fajar, situs web yang sangat besar dan rumit akan dibangun dengan sempurna. Jika orang luar tahu kecepatan ini, mereka pasti akan kehilangan dagunya. Selesai, Yang Xuan menggoyangkan lengan akuntansinya dan mengeluarkan instruksi kepada tim Atina, nanti saya akan mengirimkan nama domain kepada Anda. Anda akan mencoba yang terbaik untuk mentransfer situs web ini secara wajar kepada pemilik nama domain ini. Selain itu, Anda bertanggung jawab atas bagian bayangan, dan cobalah untuk memasukkannya ke portal domestik yang lebih besar, lalu hapus semua jejaknya. Setelah memberi perintah, Yang Xuan membuka jaringan tersembunyi situs web tersebut. Jendela yang disebut bayangan, didominasi oleh warna hitam dan merah, memantul keluar. Di sini, Anda dapat memasukkan cerita Anda secara anonim dan meminta bantuan. Karena disebut jaring bayangan, itu jelas bukan sesuatu yang dapat mengapung di atas air. Beberapa orang yang lolos dari hukum, tetapi dosanya harus dihukum pada tingkat moral, akan diadili di sini. Yang Xuan melakukan amal tidak hanya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Kita juga harus mendirikan pengadilan bawah tanah bagi mereka yang berjalan di tepi hukum tetapi benar-benar melanggar garis dasar moral. Misalnya, orang-orang yang menggertak kalkun kecil ini, dalam hal hukum, paling banyak merupakan peraturan hukuman keamanan publik. Tetapi kejahatan mereka yang sebenarnya adalah mendorong seorang gadis muda yang cantik selangkah demi selangkah ke dalam lubang api. Tidak terlalu buruk bagi orang-orang seperti itu untuk mati 100 kali. Mereka dapat lolos dari hukum, tetapi mereka tidak dapat lolos dari penghakiman pengadilan gelap. Yang Xuan kemudian menelepon Tianying dan memberinya instruksi untuk segera mentransfer 100 elit untuk membentuk tim khusus untuk melaksanakan persidangan pengadilan gelap. Ya, Junho, bawahanku mengerti. Apa nama kode tim ini? Tanya bayangan langit. Yang Xuan berpikir dan berkata, panggil saja hakim. Keesokan harinya adalah akhir pekan. Yang Xuan dan Sunan sedang menonton TV di rumah dan bersiap untuk menikmati akhir pekan ini. Namun, tidak lama kemudian Zhang Huafang masuk dari luar. Batas waktu pembayaran utang semakin dekat. Dasar anjing, uangku 30 juta. Zhang Huafang tidak punya kewajiban untuk berkata apa-apa. Begitu masuk ke pintu, dia menunjuk hidung Yang Xuan dan memarahi. Bu, Yang Xuan tidak kehilangan uang. Melihat Zhang Huafang, mata Sunan memerah lagi. Selama ini, dia hampir tidak bisa tidur nyenyak setiap malam, dan pikirannya penuh dengan urusan Zhang Huafang. Hari semakin dekat dengan tanggal pembayaran. Tentu saja tidak mungkin untuk mengumpulkan cukup 30 juta, tetapi kita tidak bisa melihat Zhang Huafang benar-benar mematahkan tangan dan kakinya. Kamu makan di dalam dan di luar, pergi. Pada saat ini, Zhang Huafang telah mencapai batas kehancuran, seperti anjing gila. Tolong bicaralah dengan hormat kepada Sunan. Bagaimanapun, dia adalah putrimu sendiri. Yang Xuan mengerutkan kening dan memarahinya, tetapi tidak Sunan. Hal macam apa yang berani kamu katakan padaku?
Kemarilah dan tanda tangani dokumen ini. Zhang Huafang mengeluarkan dokumen dari tasnya dan menepuknya di atas meja. Apa ini? Sunan mengambil dokumen itu dan hanya melihatnya. Air matanya langsung tersendat. Ibu tidak bisa melakukan ini. Ini salah ibu sendiri. Mengapa Yang Xuan harus menanggungnya? Isi dokumen itu sangat mengerikan. Ada surat komitmen yang tertulis di atasnya, yang mengatakan bahwa Yang Xuan bersedia memenuhi utang 30 juta sebagai ganti Zhang Huafang, dan bersedia menanggung semua konsekuensinya sebagai ganti Zhang Huafang. Ini satu-satunya cara. Mata Zhang Huafang berkilat bangga dan berkata, sudah beberapa hari aku berpikir untuk menemukan cara seperti itu. Dengan surat komitmen ini, mungkin aku akan aman. Anjing, kamu datang ke sini, tanda tangani, lalu segera bawa surat komitmen ini ke ibu kota provinsi. Aku katakan, jika masalah ini tidak dapat diselesaikan, kamu tidak akan pernah kembali. Zhang Huafang mengeluarkan pena dan melemparkannya ke atas meja, menatap Yang Xuan dan berteriak. Yang Xuan menatap Zhang Huafang, mengambil penanya dan benar-benar ingin menandatangani. Yang Xuan, jangan tanda tangani. Sunan bergegas untuk berhenti, tetapi Yang Xuan sudah menandatangani. Kau gila? Iya, sobek saja, Sunan berkata dengan keras. Kurasa kau gila. Dengan kontrak ini, aku akan baik-baik saja. Zhang Huafang menyeret Sunan dan berteriak dengan marah. Yang Xuan melipat kontrak itu, memasukkannya ke dalam sakunya, dan tersenyum pada Sunan. Aku hanya akan melakukan sesuatu di ibu kota provinsi. Jangan khawatir, aku akan kembali dalam 2 hari. Kemudian dia bangkit dan berjalan menuju pintu. Ini benar-benar kebetulan, malam ini adalah hari ketika konferensi aliansi Jianghu diadakan. Yang Xuangang berencana untuk pergi ke ibu kota provinsi. Sunan mengejar ke bawah dan menyeret Yang Xuan. Yang Xuan, jangan pergi. Yang Xuan melihat mata Sunan merah dan khawatir. Dia tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Mengulurkan tangan dan menyentuh kepala kecil masing-masing dengan lembut, dia tersenyum lembut, jangan khawatir, aku tidak bodoh. Karena aku akan pergi, aku pasti tahu sesuatu di hatiku. Aku punya teman sekelas di sana yang berprestasi di masyarakat. Aku menghubunginya 2 hari yang lalu. Dia kebetulan kenal orang-orang di kasino sana. Dia akan menengahi kali ini. Dia pasti akan baik-baik saja. Teman sekelas, Sunan berkata dengan curiga, apakah itu teman sekelas taman kanak-kanakmu lagi? Yang Xuan menggaruk kepalanya karena malu. Sunan berkata, aku sangat ingin tahu tentang taman kanak-kanak mana yang kamu datangi dan berapa banyak jenis orang yang kamu miliki. Sebentar lagi, apakah kamu ingin melompat keluar dari teman sekelas presiden? Tidak terlalu dibesar-besarkan. Yang Xuanshan tersenyum, jangan khawatir, aku berjanji, aku akan kembali dengan selamat. Aku akan keluar dulu dan menelepon. Yang Xuan dan Long Xiaoman bertemu di bandara. Kali ini mereka pergi ke ibu kota provinsi bersama, dan Zhou Ahu tinggal di Nanjiang. Apakah sudah dikerahkan ke sana? Yang Xuan bertanya. Long Xiaoman mengangguk. Menurut instruksi Anda, Zhou Bao telah dikirim bersama 200 saudara elit secara berkelompok sejak kemarin. Saya baru saja menghubunginya. Semuanya normal dan tidak ada yang mengetahuinya. Bagaimana dengan jadwalnya? Yang Xuan bertanya lagi. Long Xiaoman menjawab, menurut maksud Anda, saya telah mengirim 3 rencana perjalanan yang berbeda kepada 3 pemimpin ibu kota provinsi, tetapi saya masih belum mengerti. Mengapa saya melakukan ini? Yang Xuan tersenyum. Naiklah ke pesawat terlebih dahulu dan bicaralah dengan Anda perlahan. Tidak banyak orang di dalam pesawat, terutama di kelas utama. Hanya ada 2 penumpang, Yang Xuan dan Long Xiaoman. Mereka juga bisa mengobrol dengan nyaman tanpa terlalu khawatir. Seperti yang kau katakan sebelumnya, dunia bawah tanah di ibu kota provinsi sekarang didominasi oleh 3 kekuatan utama, Iblis Kucing Utara, Iblis Tua Selatan, dan Buo Racun Timur. Banyak hal yang terjadi padaku beberapa waktu lalu. Ujung tombak diarahkan pada keluarga Guo Yunfei, jadi kali ini, aku ingin memastikan apakah keluarga Guo Yunfei ingin berurusan dengan kita. Long Xiaoman merenung sejenak. Dia tiba-tiba mengerti maksud Yang Xuan dan memuji, metodemu bagus. Kali ini, kita tiba-tiba diundang oleh konferensi aliansi, yang tidak sejalan dengan akal sehat. Jadi dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang mengirimi kita undangan mungkin memiliki motif tersembunyi. Kita akan mengirim 3 rencana perjalanan yang berbeda kepada mereka bertiga. Pada saat itu,
di mana ada masalah, kita dapat menentukan siapa yang ingin berurusan dengan kita. Setelah mengatakan itu, Long Xiaoman kembali ragu, hanya saja rencana ini bagus, tetapi ada ibu kota provinsi. Tidak peduli apakah itu iblis kucing utara, iblis tua selatan, atau racun Guo Timur, siapapun dapat mengubah awan dan hujan di sana. Lagi pula, itu masih di wilayah mereka. Bahkan jika kita menduga bahwa mereka memiliki motif tersembunyi, begitu mereka menyerang kita, kita tidak dapat mengatasinya. Yang Xuan tersenyum tipis, itulah sebabnya saya meminta Anda untuk membiarkan Zhou Abao membawa 200 saudara elit terlebih dahulu. Kami datang jauh-jauh. Tentu saja, kami harus menyiapkan hadiah yang murah hati untuk yang lain. Ngomong-ngomong, apa rencanamu untuk menghadiri konferensi Liga kali ini? Anda tidak bisa pergi ke sana dengan sia-sia. Yang Xuan bertanya sambil tersenyum. Long Xiaoman mengangguk dan berkata, tujuan mengadakan konferensi aliansi adalah untuk menghadapi kekuatan misterius yang sering muncul selama periode waktu ini. Karena surat undangan telah dikirimkan kepada kami, ini adalah kesempatan bagi kami untuk memasuki ibu kota provinsi secara terbuka. Menurutku, jika memungkinkan, gunakan kesempatan ini untuk melihat apakah kamu tidak bisa memasang bendera di sini. Bahkan satu bidang pun bisa. Datanglah lebih dulu. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, kamu tidak punya ambisi. Kita harus berjuang sekuat tenaga. Tentu saja, lebih hemat biaya untuk menggigit kue besar. Long Xiaoman menghela napas dan berkata sambil tersenyum pahit, andai saja semudah itu. Lebih dari 1 jam kemudian, pesawat mendarat di bandara ibu kota provinsi. Yang Xuan dan Long Xiaoman berpakaian sangat santai dan terlihat seperti dua penumpang biasa. Mereka berjalan keluar bandara sambil mengobrol dan tertawa dan menghentikan taksi biasa. Begitu dia naik bus, Long Xiaoman menghela napas lega. Begitu dia siap berbicara, Yang Xuan berkata, menurutmu apakah tidak aman bagi kita untuk datang sendirian? Yang Xuan bertanya. Long Xiaoman bertanya-tanya mengapa Zhou Bao membawa 200 saudara elit untuk datang ke sini terlebih dahulu. Bagaimana dia bisa sendirian? Tepat saat aku hendak berbicara, aku tiba-tiba melihat wajah yang membeku dan berkata dengan cepat, mengapa kamu membawa begitu banyak orang? Ini adalah ibu kota provinsi. Bahkan jika kita membawa mereka semua, mereka tidak cukup untuk dilihat orang lain. Jangan khawatir, saudara-saudara besar di sini akan melindungi kita. Mereka berbicara sepanjang jalan, dan segera sampai di tempat itu. Setelah turun dari bus, wajah Long Xiaoman muram sampai taksi itu jauh. Sepertinya orang-orang yang ingin berurusan dengan kita sedang teralihkan. Mereka telah diawasi sejak kita turun dari pesawat, dan bahkan sopir taksi itu adalah salah satunya. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu melihat bahwa sopir itu punya masalah? Tanya Long Xiaoman. Yang Xuan memainkan rasa, tebak. Long Xiaoman tampak kosong. Yang Xuan tersenyum tanpa berkata apa-apa dan berjalan lurus ke depan. Sebenarnya, dia tidak bermaksud menjual, karena dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan ini. Sopir taksi itu menyamar dengan baik. Sebenarnya, Yang Xuan tidak melihat kekurangan apapun. Namun, dia mencium bau, yang tidak dalam arti biasa. Itu adalah indera penciuman yang tajam yang dipupuk oleh pengalaman memanjat keluar dari kematian untuk waktu yang lama dalam asap perang. Begitu dia naik bus, Yang Xuan mencium bau pada sopir taksi. Itu adalah intuisi dan naluri, yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Namun, ini secara tidak langsung membantu Yang Xuan. Setidaknya dia bisa menyampaikan beberapa pesan yang salah kepada orang-orang di balik layar melalui mulut sopir taksi. Tempat mereka menginap adalah sebuah villa pegunungan di pinggiran kota yang terpencil. Setelah check-in, dia datang ke kamar di lantai 3. Begitu dia memasuki pintu, Long Xiaoman siap untuk berbicara. Yang Xuan tiba-tiba terbatuk beberapa kali dan mengetik sebuah kalimat di ponselnya, pengawasan. Long Xiaoman mengerti dan segera mengobrol dengan beberapa berita gosip, seperti seorang gadis kecil biasa. Namun ada pemahaman diam-diam di antara mata mereka. Sekarang dapat dipastikan bahwa Guo Yunfei yang ingin berurusan dengan mereka. Karena dalam rencana perjalanan yang diajukan ketiga kekuatan, alamat yang ditulis di atas untuk Guo Yunfei adalah villa ini. Long Xiaoman masuk dengan sebuah pesan di ponselnya dan melihatnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Bisakah kamu membantuku melihat bagaimana cara memasukkan benda ini ke dalam ponsel?
Long Xiaoman meletakkan tangannya di bahu Yang Xuan dan menyerahkan ponselnya kepada Yang Xuan sambil tersenyum. Yang Xuan, meliriknya, di layar ada pesan dari Zhou Abao, ada penyergapan. Villa itu penuh dengan orang-orang mereka. Yang Xuan memberi perintah kepada Zhou dengan ponselnya, lalu tersenyum pada Long Xiaoman, berapa umurmu? Kamu tidak bisa melakukan hal sesederhana itu. Keduanya berbicara seperti ini, sampai hari benar-benar gelap. Pada saat yang sama, sebuah villa mewah di timur kota. Sebuah ruangan remang-remang di lantai atas. Guo Yunfei sedikit menyipitkan mata, bersandar di kursi bambu wisteria, dan dengan lembut mengklik sandaran tangan dengan ujung jarinya, seolah menunggu sesuatu. Di samping mereka berdiri dua wanita muda berpakaian pelayan, bahkan bernapas dengan hati-hati. Sebenarnya, para pelayan villa ini tidak begitu gugup di masa lalu. Meskipun pemilik Guo Nanshan kejam, dia cukup rendah hati kepada mereka dan tidak memiliki begitu banyak aturan. Namun, hidup mereka tidak semudah itu sejak kematian mendadak pemilik keluarga Guo Nanshan minggu lalu dan suksesi Tuan Muda Guo Yunfei. Bahkan hiduplah dengan hati-hati setiap hari, karena jika tidak hati-hati, Anda akan kehilangan nyawa kapan saja. Tuan Muda berambut putih ini, selain memiliki cara yang lebih kejam daripada Tuan Tua, karakternya juga sangat aneh. Dia tidak suka tempat yang terlalu terang. Cahaya seluruh villa pasti sangat gelap. Bahkan di siang hari, tirai harus ditutup. Tuan tua itu sangat pemarah. Jika orang melakukan kesalahan, mereka akan dihukum berat. Pemilik baru jarang marah, tetapi caranya 100 kali lebih kejam daripada pemilik lama. Beberapa hari yang lalu, seorang pelayan secara tidak sengaja menyalakan lampu depan yang salah ketika pemilik muda itu memejamkan mata dan beristirahat, membuat seluruh ruangan menjadi terang. Tuan muda itu tidak kehilangan kesabaran, tetapi mengeluarkan perintah dengan nada yang sangat lembut. Dia segera mengeksekusi pelayan itu dan mengubur mayatnya di taman belakang sebagai pupuk bunga. Ledakan. Pada saat ini, pintu kamar tiba-tiba didorong terbuka dengan kasar, dan seorang pria besar masuk dengan sepasang sepatu bot panjang.